Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu kolega terbaik kami, video ini sengaja dibuat, dipastikan untuk memberikan penjelasan terkait dengan penampilan publikasi artikel ilmiah jurnal dari Go Akademika, khususnya untuk jurnal klinis fokus. Bagi Bapak dan Ibu yang baru mengenal Go Akademika, lembaga kami, sebuah lembaga yang fokusnya adalah pendampingan publikasi ilmiah dan konsultasi karir dosen. Tentu ada baiknya saya perkenalan diri terlebih dahulu. Saya di Leonardo Sari. Leonardo sehari-hari saya beraktivitas di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Mendirikan Go Akademika bersama rekan saya Pak Irwandi itu dari tahun 2019, dan di tahun 2020 itu kami sudah berkita sebagai rekam jejak saja untuk Bapak dan Ibu. Ini salah satu contoh kita kami dulu tahun 2020 bekerja sama dengan Ikatan Kedokteran Muslim Indonesia Orwil Jabar, jadi di Provinsi Jawa Barat, sudah berkiprah dari tahun 2020. Ini website lembaga kami, berarti tahun ini video ini saya buat tanggal 1 Januari tahun 2026, berarti kami sudah jalan masuk tahun ke-7 atau 6 tahun sudah berlalu, masuk tahun ke-7 dalam kita kami mendampingi berbagai artikel ilmiah jurnal untuk terbit di jurnal klinis Scopus dan jurnal terakreditasi Sinta serta jurnal-jurnal lain. Nah, Bapak dan Ibu, sedikit perkenalan profil kami. Saya sendiri Instagram saya ini tentang biru, ya, sengaja saya urus tentang dirinya supaya bisa menunjukkan bahwa akun saya ini terverifikasi dan valid. Lalu kalau Bapak dan Ibu ingin melihat rekam jejak pendampingan kami, bisa buka saja Instagram info jurnal Sinta, scroll aja ke bawah. Kami menampilkan sebahagian artikel-artikel yang kami dampingi sampai terbit. Pada Ibu kalau ingin cek rekam jejak lembaga kami, bisa buka saja info jurnal Sinta. Kalau ingin mengakses website kami yang resmi, bisa buka saja goacademica.com. Kalau ingin ngecek ini siapa sih yang bertanggung jawab atau founder dari lembaganya, bisa cek di Instagram saya. Nah, Bapak dan Ibu, video ini dikhususkan untuk menjelaskan terkait discontinue Scopus. Jadi terkait kebijakan discontinue dari lembaga Scopus. Nah, Bapak dan Ibu tentu sudah mengontak admin kami, CS kami atau frontliner dari Go Akademika, dan akhirnya video ini sampai pada Bapak dan Ibu. Pertama, Bapak dan Ibu pasti memiliki anggaplah keraguan atau rasa takut atau rasa bimbang kalau menerbitkan artikel ilmiah jurnal terhadap Scopus. Nah, terkait dengan terutama discontinue Scopus. Tidak banyak orang di akademisi di Indonesia yang memahami seluk-beluk secara detail terkait dengan discontinue Scopus. Kami kebetulan karena sudah termasuk yang cukup lama secara lembaga formal melakukan pendampingan teknik Scopus, sehingga kami sudah berjalan 6 tahun atau masuk tahun ke-7, sehingga memahami seperti apa sih dan sesungguhnya detail-detail teknis dari proses discontinue. Pertama Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu cek aja di Google, itu namanya Scopus Discontinue Policy. Di sini Scopus Discontinue Policy. Nah, silakan dibaca dengan seksama.
Di sini akan ada kebijakan bahwa seluruh jurnal yang sedang terindeks Scopus itu pasti dilakukan evaluasi secara berkala. Hingga video ini saya buat, evaluasi itu dilakukan sepengalaman dan sepengetahuan kami untuk 4 kali setahun. Nah, evaluasinya dilakukan 4 kali setahun atau per 3 bulan. Evaluasi ini menyentuh semua jurnal yang sedang terfokus. Nah, setelah dievaluasi, maka akan keluar hasil evaluasinya. Hasil evaluasinya apa? Pertama, proses indeksnya itu lanjut atau tetap terindeks di Scopus, yang kemudian proses indeksnya itu tidak dilanjutkan atau disebut dengan discontinued dari indeksasi Scopus. Nah, apa yang menyebabkan sebuah jurnal itu discontinued dari Scopus? Sesungguhnya tidak ada yang benar-benar tahu detailnya kecuali pegawai Scopus itu sendiri. Saya yakin tidak ada yang tahu benar-benar detailnya, sampai detail-detailnya ya. Kapan sebuah jurnal itu discontinue, lalu apakah pasti dia discontinue, atau apakah pasti dia tidak akan discontinue. Nah, kita akan lihat peluang jurnal terindeks Scopus terhadap discontinue tadi. Sepengalaman kami, eh, proses publikasi di jurnal terindeks Scopus itu hanya ada dua bentuk. Bentuk pertama yaitu proses reguler. Proses reguler itu ciri-cirinya ya Bapak dan Ibu memproses artikel itu tidak mungkin prosesnya fast track. Itu Pak. Tidak mungkin prosesnya cepat. Pasti memakan waktu yang lama. Berapa lama? Pengalaman kami ya 9 bulan, 12 bulan, 15 bulan, sampai 24 bulan. Itu sampai 2 tahun, setahun sampai 2 tahun perkiraannya sampai terbit. Oke, itu satu yang perlu Bapak Ibu pegang. Proses reguler. Proses reguler ini tentu mengandalkan kualitas artikel tadi. Kenapa? Karena memang proses saringannya itu sangat besar. Nah, yang kedua yaitu proses fast track review. Proses fast track review ini biasanya pihak jurnal memang membuat kebijakan menyediakan layanan yang fast track untuk author-author yang pengen artikelnya diproses sampai terbit di jurnal tersebut. Nah, author-author ini nantilah yang termasuk kami yang bantu. Jadi kami bisa bantu ke proses reguler, kami juga bisa bantu ke proses fast track. Hanya perlu Bapak Ibu ketahui, baik Bapak Ibu menempuh proses reguler ataupun menempuh proses fast track, peluang discontinue dari Scopusnya selalu ada. Nah, kenapa selalu ada? Apakah tidak hanya khusus jurnal yang bermain di fast track saja yang akan discontinue? Oh tidak Bapak dan Ibu. Jurnal-jurnal yang menempuh proses publikasi reguler pun banyak yang kena discontinue. Jurnal yang fast track sudah hampir dipastikan. Jadi jurnal yang menempuh jalur fast track itu dipastikan pasti discontinue, tapi kapan discontinue nggak ada yang tahu. Pasti kalau bahasa saya pribadi, pasti discontinue suatu hari nanti. Kapan discontinue-nya nggak ada yang tahu. Apakah 3 bulan lagi? Nggak ada yang tahu. Apakah 6 bulan lagi? Nggak ada yang tahu. Apakah 12 bulan lagi? Nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Yang tahu hanya pegawai Scopus. Bahkan editor jurnalnya pun tidak akan tahu kapan mereka akan kena discontinue dari Scopus. Tapi perlu diingat, discontinue dari Scopus itu tidak memandang penerbitnya penerbit mana, penerbit siapa, penerbit besar, atau penerbit kecilkah. Kebanyakan kita berpandangan bahwa kalau penerbitnya penerbit besar, penerbit top dunia, itu cenderung itu tidak akan discontinue dari Scopus. Kalau penerbitnya penerbit kecil, penerbit tidak terkenal, itu bisa kena discontinue. Enggak Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan buktinya kepada Bapak Ibu bahwa semua jurnal terindeks Scopus berpotensi kena discontinue dari Scopus. Kenapa berpotensi? Karena semuanya dievaluasi. Hasil evaluasi ini adalah lanjut ke Scopus atau discontinue. Saya tunjukkan buktinya kepada Bapak dan Ibu. Jurnal yang penerbitnya adalah pemilik Scopus. Itu jurnal yang penerbitnya Elsevier. Okay? Karena kita tahu Scopus ini adalah milik dari Elsevier, berarti jurnal yang penerbitnya Elsevier, artinya jurnal ini jurnal yang dimiliki langsung oleh Elsevier.
dimiliki langsung oleh Scopus itu sendiri. Nah, apakah jurnal yang penerbitnya Elsevier kena discontinue? Kena Bapak dan Ibu. Saya tunjukkan. Saya tunjukkan kepada Bapak dan Ibu. Kita coba lihat buktinya. Apakah jurnal yang penerbitnya penerbit besar tetap kena discontinue? Tetap kena discontinue. Oke. Ini di website resmi Scopus, scopus.com. Bapak Ibu lihat. Saya masukin publisher, masukin aja di sini Elsevier. Oke. Slide. Nah, ini publisher Elsevier. Elsevier itu berarti kalau di sini memiliki 4.278 jurnal yang pernah terindeks Scopus, ada yang masih, ada yang tidak. Oke. Saya tunjukkan kepada Bapak dan Ibu bahwa jurnal penerbit besar pun kalau akan kena discontinue, tetap kena discontinue. Nah, oke. Ini bioterapi import. Oke. Nah, oke Bapak dan Ibu, penerbitnya Elsevier discontinue dari Scopus. Oke. Terbalik. Kita cari gitu ya. Cari. Oke. Di atas aja. Nah, ini dia penerbitnya Elsevier discontinue dari Scopus. Oke. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu pengen cek, ini semua yang NA ini, bayangin ya, ini dari 1 sampai 100, ini discontinue semua. Dan penerbitnya semuanya Elsevier. Oke, kita klik, ini 200. Nah, lihat, ini, ini kita scroll terus, sampai 200, discontinue dari Scopus. Kita lagi, halaman berikutnya, 400. 400 jurnal terindeks Scopus yang penerbitnya Elsevier discontinue dari Scopus. Kalau NA ini not available artinya udah discontinue dari Scopus. Ya, ada 400 loh pada ini. Ya, 6, 600, 600 jurnal terindeks Scopus yang penerbitnya Elsevier sudah discontinue dari Scopus. Kalau kita klik terus-terusan mungkin kita akan temukan sekitar apa? 600. Coba kita lihat 800. Ya, 800 sepertinya. Ya, 800 jurnal terindeks Scopus yang penerbitnya adalah induk dari Scopus itu sendiri, Mbak, atau Elsevier dengan seperti ini. Ya, 800, bahkan itu bahkan bahkan kayaknya 1.000 lebih. Oke, saya tidak akan klik terus-terusan Bapak Ibu. Bahkan kayaknya 1.000 lebih jurnal yang penerbitnya Elsevier, ya, jurnal yang penerbitnya Elsevier tetap kena discontinue dari stok. Nah, saya ingin menyampaikan apa kepada Bapak Ibu bahwa tidak ada satu pihak pun yang mampu menjamin sebuah jurnal ilmiah tidak akan pernah discontinue dari Scopus. Artinya, semua jurnal terindeks Scopus punya potensi discontinue dari Scopus. Baik jurnal itu penerbitnya penerbit besar seperti Elsevier ataupun penerbitnya penerbit kecil yang tidak terkenal sama sekali. Baik jurnal itu artikelnya diproses dengan sangat memakan waktu yang lama, sangat panjang, setahun sampai 2 tahun, ataupun diprosesnya 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, begitu Bapak dan Ibu. Jadi, kebijakan discontinue Scopus ini, kapan discontinue-nya, bakal discontinue atau tidak, itu tidak ada yang tahu. Nah, kami di Go Akademika, sekali lagi, memberikan jaminan terbit di jurnal yang disepakati. Kalau tidak terbit, ya biaya publikasi Bapak dan Ibu kami ganti kembali. Oke. Kita sampai pada sebuah kesimpulan bahwa semua jurnal terindeks Scopus pasti dievaluasi oleh Scopus secara berkala. Satu, yang kedua, sama-sama memiliki potensi untuk discontinue dari Scopus, baik penerbit besar ataupun penerbit kecil. Nah, lalu berikutnya Bapak dan Ibu. Sistem discontinue dari Scopus ini ada yang sebetulnya sangat tidak fair. Misalnya seperti ini. Saya
Dan coba tunjukkan kepada Bapak dan Ibu. Oh, dan sebuah jurnal, nama jurnalnya Lex Lokalis. Bapak dan Ibu, jurnal ini, kalau Bapak dan Ibu cek pada tahun 2025, itu di sini tertulis. Di sini tertulis sampai 2025 masih terindeks fokus. Ketika discontinue-nya belum keluar, tapi apa yang terjadi? Ketika diumumkan discontinue pada awal Desember 2025, tiba-tiba tahun 2025-nya dihapus. Hilang tahun 2025-nya. Siapa yang menghapus? Ya pihak Scopus. Jadi ketika tahun 2025 masih terindeks fokus, lalu keluar kebijakan discontinue-nya, diumumkan seingat saya itu ketika akhir Oktober apa awal Desember 2025, tertulislah di sini coverage discontinue dari Scopus. Tapi yang nggak fair-nya, di sini tiba-tiba ditulisnya sampai 2024. Apakah saya punya buktinya? Saya punya buktinya, Bapak. Oke, coba carikan buktinya. Pada Bapak Ibu, saya coba carikan buktinya. Kami secara berkala sebetulnya cukup disiplin melakukan pemeriksaan jurnal-jurnal yang memang eh, kami jadikan target untuk ini, target untuk pendampingan. Ya, sebentar, saya coba carikan bukti. Baik, baik, baik. Kali ini Oke, mohon maaf kepada Ibu. Saya ganti contohnya. Saya agak kesulitan barusan menemukan screenshot yang pernah saya simpan. Kita coba ganti contohnya. Hmm, oke, ganti contohnya. Contohnya bukan jurnal Lepakan. Contohnya jurnal Post Humanism. Journal of Post Humanism. Oke, Journal of Post Humanism. Klik. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ini contohnya. Jurnal ini pada tahun 2025, yang kita di sini Bapak dan Ibu, itu terindeks Scopus. Tapi ketika saya lupa bulan September atau bulan apa gitu ya, diumumkan di Scopus list of discontinue dari Scopus, itu dia diumumkan discontinue. Nah, ketika setelah diumumkan discontinue,
tahun 2025-nya itu dihapus oleh pihak Scopus. Apa buktinya? Oke. Nah, ini buktinya. Saya sempat melakukan screenshot karena memang SOP dari kami melakukan screenshot dalam kondisi jurnal itu masih terindeks Scopus. Bapak Ibu perhatikan, tekan ini. Screenshotnya, screenshotnya diambil tanggal 16 bulan 6 tahun 2025. Berarti ini discontinue setelah bulan Juni. 16 bulan 6 2025 itu jurnal ini masih terindeks Scopus Bapak Ibu. Masih terindeks Scopus. Dan di sini tertulisnya 2025. Namun setelah diumumkan discontinue, apa yang terjadi? Pihak Scopus menghapus tulisan 2025-nya. Okay? Menghapus tulisan 2025. Nah, siapa yang bisa mengontrol semua ini? Nggak ada. Nggak ada. Di situ tidak fairnya. Padahal diumumkan tahun 2025 itu masih terindeks Scopus. Seperti bukti screenshot yang saya tunjukkan tadi. Nah, kemudian setelah kena evaluasi, mungkin sepertinya di September 2025, setelah kena evaluasi, lalu dinyatakan discontinue. Setelah dinyatakan discontinue, sayangnya pihak Scopus secara tidak adil menghapus tulisan tahun 2025-nya, mengganti dengan 2024. Nah, beginilah Bapak dan Ibu, kenyataan dari jurnal terindeks Scopus tadi. Oke, nah itulah sebabnya tujuan video ini dibuat, dijelaskan secara detail kepada Bapak dan Ibu, bahwasanya semua jurnal terindeks Scopus, baik yang diproses reguler maupun yang diproses fast track, semuanya berpotensi kena discontinue Scopus. Sehingga tidak ada satupun pihak yang bisa memberikan garansi atau jaminan bahwa sebuah jurnal akan terindeks Scopus selama-lamanya. Ya, tidak ada satupun pihak yang bisa memberikan jaminan jurnal itu akan terindeks Scopus selama-lamanya. Nggak ada. Kalaulah ada pihak yang bisa melakukan itu, memberikan jaminan itu, maka saya yakinkan Bapak dan Ibu, pihak itu pasti pihak pertama masih baru atau masih amatir dalam ekosistem publikasi ilmiah khususnya jurnal terindeks Scopus. Yang kedua kemungkinan dia ingin menipu. Dia tahu bahwa itu tidak bisa dijamin, sementara dia ingin mendapatkan keuntungan, lalu bilang itu bisa dijamin. Oke, Bapak Ibu ya, jadi kami di Go Akademika pun tidak memberikan jaminan bahwa sebuah jurnal pasti tidak discontinue atau terindeks Scopus selama-lamanya. Selama-lamanya, kami tidak bisa berikan jaminan. Kami bisa berikan jaminan apa? Kami garansi artikel Bapak dan Ibu terbit di jurnal yang kita sepakati. Kalau nggak terbit sesuai dengan perjanjian, maka biaya kami kembalikan. Satu. Lalu yang kedua, soal discontinue tidak ada urusan penerbit besar, penerbit kecil, penerbit bereputasi tinggi, satu, penerbit bereputasi rendah, penerbit tidak terkenal, penerbit terkenal. Saya tadi tunjukkan kepada Bapak dan Ibu bahwa jurnal yang penerbitnya Elsevier pun, notabene Elsevier tadi adalah pemilik Scopus. Tadi kita cek 1000 jurnal terindeks Scopus yang penerbit Elsevier sudah discontinue dari Scopus. Bayangkan itu penerbitnya Elsevier loh. Pemilik Scopus pun kena discontinue dari Scopus. Sehingga sekali lagi tidak ada yang bisa jamin sebuah jurnal selama-lamanya terindeks di Scopus. Yang ketiga, ada semacam ketidakadilan kebijakan yang dibuat oleh Scopus yang kita tidak bisa protes sama sekali. Apa itu? Tahun sekarang dia terindeks, Bapak dan Ibu lihat nih jurnal, terindeks sampai 2026. Bapak dan Ibu submit, terbit, apakah dijamin pada tahun 2027, 2026 itu masih akan tertulis di profil Scopus di jurnal tadi? Tidak ada yang bisa jamin. Tadi saya tunjukkan buktinya, 2025 Journal of Post-Humanism itu masih terindeks Scopus. Kemudian setelah bulan Juni 2025, kalau saya nggak salah Agustus apa September, jurnalnya kena discontinue dari Scopus, lalu pihak Scopus menghapus tulisan tahun 2025. Nah, maka Bapak dan Ibu, seperti itulah kebijakan dari Scopus.
Tidak ada yang bisa menjangkau, tidak ada yang bisa mengintervensi. Kami pun dari pihak Go Akademika tidak bisa mengintervensi itu, tidak bisa menjangkau. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kami selalu menyarankan menerbitkan jurnal, menerbitkan artikel ke jurnal terindeks Scopus, lakukan sesuai kebutuhan, lakukan pada waktu yang tepat. Kapan waktunya dibutuhkan, maka baru kita lakukan. Jangan lakukan gara-gara FOMO, jangan lakukan gara-gara ikut-ikutan, tapi lakukanlah karena kita memang memiliki kebutuhan untuk terbit di jurnal klinik fokus pada waktu tertentu. Demikian Bapak dan Ibu, video penjelasan terkait kondisi teknis, kebijakan, dan fakta eh, indeksasi Scopus dan discontinue Scopus ini. Semoga Bapak dan Ibu bisa mendapatkan pencerahan terkait dengan discontinuous Scopus dan indeksasi Scopus ini. Saya dari Gua Akademika, Afif Leonardo mengucapkan terima kasih. Semoga video bermanfaat. Atur nuhun. Terima kasih.